Shalom, salam sejahtera bagi Mamang Inang dan keluarga. Di minggu Pesta Gotilon hari ini, kita merayakan syukur kepada Tuhan. Dan kita juga merayakan peringatan hari ulang tahun gereja ke-15. Dan pada akhirnya kita harus mengakhiri sebuah pelayanan gerejawi yang ditetapkan sebagai tahun Zending HKBP. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal keempat ayat 5 sampai 14. Dengarlah sabda Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba. Sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa kabarmu? Biarlah di perayaan hari ini kita dapat mengucap syukur, baik di gereja maupun dalam rumah bersama-sama dengan keluarga maupun dimanapun engkau berada. Yesus adalah air kehidupan. Aku cukup segelas air putih. Cukup itu, segelas air minum. Memang orang yang sedang kehausan sangat memerlukan segelas air minum. Tenggorokan begitu kering, panas begitu menyengat, badan gerah kepanasan, lemas. Yang dibutuhkan hanya segelas air putih. Yang diinginkan hanya segelas air bersih. Betapa berharganya segelas air yang menyejukkan dalam kehausan. Betapa berharganya air yang kita minum. Pada akhirnya kita katakan, memang air begitu memberikan kita kesenangan, kebahagiaan, dan kecukupan. Rasa haus, rasa gerah, sebenarnya kita membutuhkan minum. Tak membutuhkan minum, tak membutuhkan kehidupan. Air jus memang baik untuk kesehatan, namun air jus tidak bisa menggantikan air bersih. Saudaraku yang terkasih, apakah memang kita membutuhkan segelas air minum ketika kita merasa haus? Jawabnya, kalau kita mengatakan iya, kita mengalami salah paham. Saudaraku yang terkasih, Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yesus adalah air kehidupan, di mana air kehidupan menjadi pokok bagi kita. Pokok yang memberikan kita rasa haus yang hilang, rasa dahaga yang disembuhkan. Dan orang yang mengalami sakit pun membutuhkan air minum. Tubuh membutuhkan air minum sebagaimana tubuh yang memiliki bagian unsur terbanyak adalah air. Air berperan dalam darah, dalam cairan lambung, hormon, enzim, otot, dan semuanya berguna untuk menjaga tonus otot hingga otot mampu berkontraksi. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini di Yohanes 4 mengisahkan perempuan Samaria yang haus di Sakar, tempat di mana terletak antara Yerusalem dengan Galilea, di mana orang yang banyak menetap di sana adalah orang Samaria, keturunan Yakub, dan mereka bukanlah asli dari Sikar, melainkan pendatang. Yesus juga mengalami hal yang sama ketika dia datang ke tempat itu. Yesus mencari minum bersama murid-muridnya. Yesus mengalami kehausan setelah perjalanan panjang bersama murid-murid. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria tadi. Dialog, komunikasi dibangun. Allah dalam keagungannya mengirimkan Yesus sebagai bagian dari kecintaannya kepada kita. Allah memberikan tempat kepada setiap orang untuk memiliki komunikasi. Dan inilah yang menjadi komunikasi yang baik dalam firman Tuhan. Yesus dimaknai sebagai air kehidupan. Saudaraku yang terkasih, hubungan antara Yahudi dengan Samaria pada prinsipnya adalah hubungan yang tidak baik. Dan kedatangan Yesus memberikan sebuah warna, dan terjadilah dialog yang menekankan akan perbedaan keberadaan Samaria itu. Yesus meminta air, dan perempuan Samaria mencoba memahami siapa yang meminta itu. Perempuan Samaria tidak paham, dan terjadi percakapan yang berbeda. Pikiran perempuan Samaria hanya tertuju pada air dunia, air yang tak pernah memberikan kelegaan selamanya. Ia yang terus merasa kehausan dan tak pernah terpuaskan, sehingga akhirnya dia meminta kepada Yesus, dari mana datangnya air kehidupan? Di bagian yang sama juga terjadi dalam epistel 1 Raja-Raja 7 ayat 1-6. Elia diselamatkan Allah. Dia mendapatkan sebuah tempat dan Allah menyediakan air untuk mengatasi kehausan dan sakit. Rasa haus merupakan sinyal fisiologis bahwa tubuh membutuhkan air. Sehingga apabila tidak terpenuhi, terjadilah dehidrasi. Dehidrasi, kehilangan cairan tubuh yang berlebihan. Setiap manusia mengalami ini, dan kita memenuhi tubuh kita dengan air. Bila tidak terpenuhi, maka hidup tidak akan bertahan lama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyaksikan bahwa Allah menyebutnya sebagai air hidup. Ini menegaskan bahwa air yang di dunia memang menjadi kebutuhan umat manusia secara khusus. Tetapi air yang di dunia tidak dapat memuaskan dahaga manusia. Inilah sebabnya Yesus menegaskan kembali kepada kita, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Air yang dibutuhkan semua orang secara khusus manusia terbatas gunanya. Air yang bersifat temporal hanya mampu memenuhi kehidupan hari ini dan beberapa waktu ini. Hal demikian menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Bagaimana kita dapatkan air yang tak terbatas hingga rasa dahaga itu tak ada. Air yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh manusia, air
yang memberikan keutuhan, air yang memberikan kekuatan kepada manusia secara rohania adalah Yesus itu sendiri. Pribadi Yesus Kristus sebagai sumber air yang memuaskan adalah kebutuhan esensi kita. Yesus menegaskan kembali, barang siapa minum air yang kuberikan kepada ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Apakah hari ini kita membutuhkan air itu? Air yang ditawarkan Yesus adalah air yang memberikan ketenangan jiwa, air yang membantu kita untuk menatap bahwa pengharapan kita bukan hanya untuk hari ini semata, bukan hanya untuk besok, namun bagaimana kita boleh hidup berpengharapan sampai kehidupan ini selesai. Inilah kehausan spiritual yang ditawarkan oleh Yesus, bahwa kehausan spiritual yang menyebabkan kita mengalami kekeringan rohani yang disebabkan oleh tekanan, yang disebabkan oleh kekosongan batin, kegelisahan hati, jauh dari damai sejahtera, di tengah situasi umat yang merasa kekeringan saat ini, kehausan, kegundahan, kebimbangan untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu. Kembali Yesus mengatakan, barang siapa haus, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kebutuhan utama masa modern, manusia modern di masa kini adalah rasa haus yang cenderung untuk memiliki. Kepemilikan kita adalah kepemilikan lebih banyak dari yang ada. Kepemilikan untuk mendapatkan sesuatu dan ingin mendapatkan terus. Namun lebih banyak lagi, mereka tetap haus seperti seorang yang sudah minum. Rasa haus tidak hilang. Perempuan Samaria di firman Tuhan hari ini, saudaraku, tetap merasa haus secara seksual walaupun ia telah memiliki 5 orang suami. Dia membutuhkan kebutuhan biologis. Realitasnya, ia tak memiliki banyak jalan untuk mendapatkan kedamaian. Masih kurang dan haus. Penyebab rasa hawa nafsu telah menipu dia, bahkan menipu kita, sehingga kita tidak mampu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Menipu kita akan memaknai hidup yang sesungguhnya, menipu cara berpikir kita dan berpengharapan. Hawa nafsu adalah kuasa dosa yang membuat kita melupakan sebuah karya besar dalam hidup, karya penebusan Kristus dan kasih Kristus yang mematahkan belenggu dosa itu. Yesus berkata, aku akan memberikan kepadanya, akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan kepada hidup yang kekal. Dalam Kristus tersedia mata air yang tak pernah kering dan memuaskan dahaga. Saudaraku, hari ini kita merayakan pesta Gotilon. Dalam rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersyukur dengan hidup bersama dengan Tuhan. Rasa kepemilikan atas apa yang kita terima, syukurilah. Syukurilah atas apa yang kau kerjakan dan hasil dari pekerjaanmu. Dan lihatlah, ketika Allah bekerja, saat itu kita dihidupi. Ketika kita bekerja, saat itu Allah memberkati. Sekarang bagaimana kita dapat menikmati air hidup dalam Tuhan? Yang pertama, menyadari bahwa kehidupan kita terkait erat dengan Tuhan Yesus. Dengan kesadaran akan kebutuhan kita, barang siapa haus, pernyataan Yesus memberi peluang kepada siapapun, termasuk saya, menyadari kebutuhan kita, kebutuhan Kristus memanggil kita dalam keadaan sadar akan panggilannya. Sadar bahwa kita sesungguhnya haus dan kita membutuhkan sebuah pengertian dari Tuhan. Allah yang melihat keutuhan kehidupan kita dan Allah memberikan jalan keluar dengan mengutus anaknya Yesus Kristus. Dan Yesuslah yang sedang mengerjakan bagiannya. Allah memberikan kebutuhan kita sampai hari ini.
Allah memberkati pekerjaan, memberkati kita kesehatan dan kekuatan. Kalaupun sakit kita dipulihkan. Dan Allah membebaskan kita dari sebuah ketidakmerdekaan atas kondisi saat ini. Bagian yang kedua, menyadari bahwa kita harus bertindak. Tuhan Yesus Kristus terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Ketika Yesus katakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Datanglah kepadaku memiliki tekanan terkait bahwa sesungguhnya tidak ada sumber kehidupan lain. Dan tidak ada pasal apapun kecuali dirinya. Dan Allah menawarkan sekali lagi, inilah Tuhan Yesus Kristus menegaskan sekali lagi. Kita yang menyadari bahwa Kristus memanggil kita untuk mendapatkan air kehidupan. Tuhan Yesus Kristus tidak menyuruh kita datang ke tempat orang lain. Namun Kristus menyatakan, datanglah kepadanya, dekatkan hubunganmu dengan Tuhan, keintimanmu, doamu, pujianmu, kemesraanmu kepada Tuhan, memberikan kita bukti bahwa kita bertindak mendatangi sumber hidup itu. Kristus adalah sumber hidup. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya. Untuk memperoleh air hidup itu, seseorang harus minum. Segelas air cukup untuk melepaskan dahaga. Tindakan minum bukan suatu tindakan sesaat yang satu kali. Tindakan yang terus bertahap dan berkali-kali. Kata minum dipakai pineto, yang artinya bahwa suatu tindakan yang berkesinambungan dan berulang-ulang meminum air hidup, melekat pada Yesus dan tidak menjauhkan daripadanya. Bagian yang ketiga, menyadari bahwa kita adalah emanasi dari Allah. Tindakan meminum air dalam hidup menuntun kita dalam persekutuan yang terus-menerus, bahwa kita melekat pada Kristus dan hanya Allah. Tak seorang pun meminum air apabila hidupnya terputus dari sumbernya. Yang terputus akan menjadi mata air yang kering. Tak ada kehidupan dan menjadi gersang. Pilihannya adalah kembali pada Kristus. Yang terakhir, berhenti mencari dan mengejar kepuasan dunia semata. Nilai hidup yang semula dianggap hanya memuaskan diri, ternyata sia belaka. Sekalipun perempuan Samaria itu gonta-ganti suami, tidak memberikan kebahagiaan. Perempuan Samaria sadar bahwa ia tidak pernah menikmati hidup bahagia. Pergumulan rumah tangga dan lainnya menjadi masalah penting, ketimbang persoalan air hidup yang hanya menambah kehausan. Disinilah perempuan Samaria melihat bahwa ada yang menutup kegembiraannya. Dia yang seolah-olah mencari kebahagiaan. Di saat yang sama juga dia telah memiliki stigma buruk bahwa sebagai perempuan gak benar, sehingga ia pun tidak memiliki teman untuk berbagi, untuk menemani dia mengambil air. Laki-laki keenam yang telah bersamanya mungkin telah memberikan kepuasan, namun kepuasan yang diharapkannya adalah kepuasan batiniah dan rohaniah. Air sumur adalah simbol dari hal-hal duniawi. Kita boleh mengambil, kita boleh menimbanya. Dan air sumur hanya memberikan kesegaran bagimu. Dan kesegaran itu sementara. Jika Allah mengatakan kepada kita, akulah air hidup. Air hidup menyegarkan secara terus-menerus. Karena roh Allah di dalam orang percaya. Dan saat itu pula lah kita dipulihkan. Pemulihan pertama dimulai dari ketika perempuan Samaria diterima oleh Yesus. Diterima dalam kasih Yesus. Yesus mengatakan, ambilkan aku minum, berikan aku minum. Adalah sebuah awal dari dialog persahabatan sejati. Bahwa Allah meruntuhkan budaya kekerasan. Bahwa batasan-batasan budaya yang mengikat, budaya kekerasan,
dihancurkan. Dan Allah memulihkan setiap orang yang datang kepadanya untuk mengenal dan sadar bahwa belenggu dosa pada akhirnya membuat kita tidak mampu melihat bahwa Allah yang memberi kelegaan dalam kehidupan ini. Respon dari perempuan itu, dia memberanikan diri untuk memberitakan kabar baik bahwa Kristus telah memberikan pemulihan. Amang-inang yang terkasih dalam keluarga, manusia memang membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya dan membutuhkan relasi manusia untuk menemaninya. Manusia boleh melestarikan lingkungannya agar manusia tetap memperoleh air bersih untuk menutupi kedahagaan kemanusiaannya. Kebutuhan manusia yang utama di masa modern ini adalah kecenderungan rasa haus untuk memiliki. Karena itu tidak mengherankan jika seorang boleh melakukan apa saja dan menghalalkan cara apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Namun manusia pada akhirnya harus mengakui yang didapatkannya belum tentu memuaskan dirinya, belum tentu menghilangkan rasa haus dan tak terpuaskan oleh apa yang dicarinya. Kristus memberikan sekali lagi kepada kita mata air yang tak pernah kering, yang memuaskan dahagamu. Rasa lega ada dalam Kristus. Kristus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang ke hadiratnya dan akuilah kepemilikan kita yang utama adalah Kristus. Dan rasa syukur kita di pesta Gotilon ini adalah rasa syukur atas pemeliharaan Allah, rasa syukur atas berkat Allah dalam pekerjaan. Walaupun semuanya boleh berubah seperti yang tidak kita inginkan, namun rasa syukur akan membuat kita kehilangan rasa dahaga. Saudaraku yang terkasih, terimalah kebaikan Tuhan dan biarlah berkat Tuhan yang kau antar ke rumah Tuhan ini membuatmu bersyukur dalam ketulusan. Berkat yang Tuhan berikan, aku kembalikan ke rumah Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkatimu, memberkati kebaikanmu, karena Kristus boleh membuat sejarah terus bergulir, kemanusiaan semakin maju, tetapi kebenaran Kristus harus selalu hidup. Air boleh kita minum, air kehidupan boleh kita miliki. Tanpa air bersih kita mati, tanpa firman Tuhan, tanpa Kristus kita kehilangan harapan. Pada akhirnya kita katakan, semakin kita melakukan bagian kita, semakin Allah melakukan bagiannya. Karena Allah yang menghidupi, Allah pula yang memberi pemulihan kepada setiap orang. Terkadang Ia bergerak sebelum kita, dan terkadang sebelum kita Ia sudah ada, tetapi Ia tidak akan bergerak tanpa kita. Tanpa Allah, tanpa Kristus, kita tidak akan sanggup. Tanpa Allah, Allah tidak mau memberikan. Datanglah kepadanya. Firman Tuhan begitu menyentuh kehidupanmu bahwa rasa haus akan ketenangan disediakan oleh Tuhan. Segelas air cukup segelas air putih. Begitu murah, lumrah, namun begitu berfaedah dan penuh berkat untuk memberikan semangat baru, kesegaran baru, menatap harapan bukan hanya hari ini, namun hari esok. Dan Tuhanlah yang memberikan kelegaan. Terpujilah Kristus yang memberkati gerejanya selama 15 tahun dan merawat gereja ini. Dan setiap orang boleh menikmati dan bertumbuh dalam iman. Allah tidak meninggalkan kita. Selamat hari Minggu,
selamat Gotilon bagi kita. Dimanapun berada, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan yang mengingatkan dan menumbuhkan iman kami bahwa Yesus adalah air hidup, dan kami dipenuhi dengan rasa segar, rasa syukur. Dan biarlah di pesta Gotilon kami boleh bersyukur untuk apa yang kami berikan, dan setiap orang yang memiliki kebaikan, kemurahan, dan rasa syukur ke Tuhan, Tuhanlah yang melawat dan memberkati pekerjaannya, memberkati hidupnya, keluarganya, dan masa depan yang dari Tuhan. Biarlah gerejamu yang telah 15 tahun Tuhan lawat tetap dalam kehidupan yang bersukacita, dan kami berbagi rasa, karena orang yang bersyukur adalah orang yang berbagi, dan gereja Tuhan boleh hidup karena kami boleh berbagi dalam suka dan duka, dan Tuhanlah yang memberikan kesegaran, pemulihan, dan berkat Tuhan senantiasa boleh kami rasakan, kami terima dari pekerjaan dan kebaikan Tuhan. Terpujilah Kristus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.